Sangat luar biasa. Judul yang saya bawakan adalah mengapa harus memilih emas batangan. Jadi kalau kita lihat di sini judulnya mengenai kenapa sih emas batangan? Apakah emas batangan ini masih berlaku di zaman era postmodern seperti ini? Dan sebelum kita membahas mengenai mengapa harus memilih emas batangan, saya ingin sedikit cerita dulu. Kebetulan suatu kali saya bertemu dengan istri saya. Jadi pada saat itu dia sedang memegang lembaran uang US dollar. Jadi saya tanya sama dia, sayang, kamu dapat uang dolar itu dari mana? Lalu istri saya menjawab, ya dari kantor dong, kan dapat bonus katanya. Oh hebat ya kantor kamu, bilang ngasih bonus dalam dolar. Terus saya akhirnya tanya lagi, kamu kantormu dapat dolar dari mana dong? Ya pastinya dari bank dong, dari bank katanya. Terus akhirnya saya tanya lagi, kalau misalnya perusahaan kamu dapat dolar dari bank, terus bank dapat dari siapa? Kira-kira teman-teman ada yang tahu nggak? Bank dapat dari siapa dolarnya? Dari siapa? Ekspor impor katanya kan? Nah ternyata jawaban istri saya itu bukan ekspor impor bu. Dia katakan, ya cetak dong. Kan bank tinggal cetak. Nah akhirnya saya bilang, kalau bank misalnya cetak US dollar gitu aja, berarti nggak ada artinya dong. Kalau misalnya dia kurang duit, tinggal cetak, ya kan? Jadi kalau misalnya kekurangan sesuatu, ya gampang dong, tinggal cetak aja dolar itu, ya kan? Nah, di sini kalau kita lihat, saya ingin sharing sedikit, gitu ya kan? Karena banyak orang tidak mengetahui, sama hatinya dengan apa? Dengan kita pada saat kita pergi ke dokter. Pada saat kita pergi ke dokter, kita datang ke dokter, terus kita kasih tahu ke dokter, dokter, saya sakit perut. Setelah dokter diagnosa, baru dia kasih apa? Kasih obat. Setelah dikasih obat, kalau diagnosanya benar, dia sembuh nggak? Pasti sembuh. Cuma yang jadi masalah adalah pada saat kita tidak mengetahui penyakit kita itu apa, atau penyakit investasi kita itu apa, kita nggak akan pernah sembuh. Kalau misalnya saya bilang saya sakit perut, tapi dokter ngasih obat sakit kepala, sembuh nggak? Nggak akan sembuh ya bu ya. Jadi di sini saya ingin membahas sedikit mengenai sejarah kenapa sih harus emas batangan? Oke, mungkin di sini saudara-saudara kalau misalnya dipilih, siapa yang mau punya uang dolar? Saudara ingat nggak? Kemarin nenek saya, jadi dia cerita, dia telepon, dia orang kampung, tapi dia telepon, Ron, dolar naik, saya kaget tuh. Ini kok nenek saya dari kampung kok nanyain dolar. Ternyata dia bilang apa? Ron, kok biaya umroh jadi naik katanya. Oh iya opung. Kebetulan saya bilang, opung saya itu dia mau umroh, iya naik, dolar naik. Ternyata biaya umroh naik juga. Terus 2 hari kemudian ayah saya telepon juga, Ron, dolar naik. Saya bingung juga gitu kan. Ayah saya itu nggak pernah yang namanya dolar atau apapun, dia nggak pernah tahu mengenai ekonomi. Tapi pada saat ditelepon, kenapa Bang? Iya Ron, kebetulan dia kerja di perusahaan tekstil. Jadi pada saat ditanya, iya Ron, kita nggak bisa import lagi. Karena apa? Dolar naik. Saudara bisa bayangkan, dolar ini memegang peranan penting kepada siapa? Seluruh dunia. Kalau kita lihat dolar, bagaimana impact-nya pada saat dolar itu naik, ya? Nah, kenapa orang memburu dolar? Karena banyak orang berpikir bahwa dolar itu adalah apa? Uang. Dolar itu uang. Padahal di sini nanti kita belajar mengenai padahal dolar itu bukan uang, tapi mata uang. Apa bedanya uang dengan mata uang, ya? Nah, yang kedua, kalau kita lihat sejarahnya, dulu pernah nggak sih kita hidup tanpa dolar? Pernah. Pernah nggak kita hidup tanpa uang? Nggak pernah. Karena uang itu menjadi bagian apa? Bagian kehidupan kita. Dulu, kalau kita mau saya sedikit sharing, dulu orang kalau misalnya sebelum dikenal dengan uang, ada yang namanya barter. Jadi kalau misalnya contohnya ada ini pengen punya sapi, ada ini punya kerbau, tukeran kerbau, ya. Terus ada yang pengen rumah, terus yang satu punya sapi, dia tuker tuh sapi. Jadi barter. Tapi di sini kalau kita lihat, barter itu mengalami apa? Mempunyai kelemahan juga, ya. Yang kedua, pada saat uang itu berevolusi dari barter, akhirnya masuk kemana? Ke koin, emas, ya. Jadi emas akhirnya dipakai untuk apa? Untuk alat tukar. Jadi emas ini dipakai sebagai alat tukar, ya kan? Kalau mau beli rumah,
Akhirnya apa? Bawa emas berapa kilo, terus apa? Dia tukarkan, ya. Dia tukar dengan barang yang kita mau. Tetapi secara tidak langsung itu berevolusi lagi. Kita lihat lagi apa? Uang emas itu berevolusi lagi. Kalau kita lihat di tahun 1971, kita lihat bahwa apa? Bahwa emas itu sendiri digunakan oleh apa? Seluruh dunia. Dan pada saat itu kalau kita belajar bahwa emas digunakan sebagai mata uang dunia, dan salah satunya apa? Pencetakan apa? Dolar. Jadi dolar dicetak, di backupnya dengan apa? Emas. Dulu ada agreement bahwa 1 troy on sama dengan 35 apa? US dollar. Nah, kalau kita lihat setelah berevolusi dan akhirnya tahun 1971 kalau kita baca sejarah bahwa apa? Dolar itu akhirnya tidak lagi di backup dengan apa? Emas. Dan sampai satu titik dikatakan bahwa dolar yang dulu dengan dolar yang sekarang itu beda. Kenapa? Kalau dolar yang dulu sebelum 1971 di backup dengan apa? Emas. Nah, setelah 1971 dolar itu dikatakan fiat money. Apa fiat money? Fiat money adalah mata uang yang pemerintah telah nyatakan untuk menjadi alat pembayaran yang sah, meskipun faktanya tidak memiliki nilai intrinsik dan tidak didukung oleh cadangan. Dalam arti apa? Dalam arti adalah secara historis dulu dolar itu di backup sama emas. Sekarang berdasarkan iman aja. Ya udah, pemerintah utang sama siapa? Sama yang pegang duit. Nah, jadi kalau kita lihat apa sih bedanya? Kalau kita sekarang contohnya dolar udah nggak di backup lagi dengan emas, berarti yang kita pegang apa dong? Ya kita percaya bahwa Amerika akan apa? Tetap kokoh. Amerika kan negara adikuasa nih. Wah, kita percaya Amerika negara adikuasa, jadi dolar yang kita pegang, ya kita percaya sama pemerintah Amerika. Tapi coba kita lihat ya. Nah, ini mungkin kita lihat ya di sini. Berapa utang Indonesia? Sekitar 230 miliar US dollar ya. Tapi kita lihat ini sekarang berapa? Berapa utang Amerika? Utang Amerika kemarin saya kebetulan ambil dari jadi mereka tuh punya outstanding debt. Jadi mereka akan kasih tahu utang mereka tuh berapa. Sekitar berapa ini saudara? 16 berapa? Banyak banget ya Mas ya. Susah ngitungnya ya kan. Jadi kalau kita lihat di sini 16 triliun US dollar. Saudara bisa bayangkan utang dan utang dan utang dan utang. Jadi kalau misalnya kita punya nggak sih kita kepercayaan lagi sama Amerika? Oke, next. Oh.